Halo dan selamat datang. Sangat senang Anda bisa meluangkan waktu untuk bergabung bersama kami hari ini. Setiap kali ada berita tentang banjir bandang yang tiba-tiba menyapu sebuah desa atau hamparan hutan perawan yang hangus terbakar, solusi yang paling sering kita dengar biasanya berputar pada dua hal kan? Ya, biasanya antara teknologi atau regulasi kan? Betul sekali. Pasti narasinya adalah kita butuh teknologi mitigasi yang lebih canggih atau pemerintah harus segera mengesahkan regulasi yang lebih ketat. Tapi eksplorasi mendalam kita kali ini akan memutarbalikkan asumsi tersebut. Sangat memutarbalikan. Bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa rentetan krisis lingkungan yang membuat kita kewalahan akhir-akhir ini pada akar terdalamnya sama sekali bukanlah masalah teknologi. Bukan juga sekedar kegagalan kebijakan politik. Bagaimana jika bumi yang sedang memanas ini sebenarnya adalah manifestasi fisik dari krisis moral dan teologis yang sudah berlangsung selama berabad-abad? Itu adalah sebuah pergeseran sudut pandang yang jujur saja menuntut kita untuk membongkar ulang semua yang kita ketahui tentang posisi kita di alam semesta ini. Kita kan terbiasa melihat kerusakan lingkungan sebagai gejala di permukaan saja, sesuatu yang bisa ditambal dengan inovasi. Kayak pakai plester aja. Tepat. Tapi tumpukan dokumen yang menjadi panduan diskusi kita hari ini memaksa kita untuk melihat jauh ke bawah permukaan, langsung menukik ke akar filosofis dan spiritual yang membentuk cara umat manusia berinteraksi dengan dunia di sekitarnya. Dan sumber-sumber yang memandu kita hari ini sungguh datang dari spektrum yang luar biasa kaya. Pertama, kita akan membedah sebuah tesis pascasarjana tahun 2011 dari Universitas Kristen Duta Wacana atau UKDW. Yang ditulis oleh Budi Cahyono ya? Benar, yang secara khusus membahas konsep ekoteologi. Kemudian kita juga memiliki sebuah artikel jurnal dari tahun 2021 yang mendokumentasikan secara detail misi ekologis dari Gereja Kristen Muria Indonesia atau GKMI. Dan untuk memberikan konteks global yang tajam, kita juga menelusuri sebuah artikel tahun 2022 dari LPM Institute yang menganalisis sebuah dokumen bersejarah. Ensiklik Katolik Laudato Si. Ya, Laudato Si. Jadi misi eksplorasi kita hari ini sangat jelas. Kita akan mengungkap bagaimana kerusakan masif di alam ternyata berawal dari kesalahan fatal di dalam cara berpikir kita dan bagaimana transformasi pemahaman spiritual ini perlahan-lahan mulai mengubah wajah pelestarian lingkungan di dunia nyata. Oke, mari kita urai hal ini. Mari kita mulai. Kita harus memulai dengan menatap langsung pada realitas pahit yang dipaparkan dalam tesis UKDW tersebut. Ada sebuah julukan yang disematkan pada Indonesia sejak akhir tahun 2009. Julukannya adalah Negeri Seribu Bencana. Negeri Seribu Bencana. Dan itu bukan sekedar kiasan. Sama sekali bukan. Ketika kita melihat data di baliknya, itu bukanlah sebuah hiperbola puitis, melainkan potret statistik yang sungguh mengerikan. Coba Anda bayangkan peta kepulauan kita yang hijau. Tesis tersebut mencatat bahwa dalam kurun waktu 30 tahun saja, 30 tahun. ya, diperkirakan 120 juta hektar hutan perawan telah lenyap. 120 juta hektar. Angka yang sulit dicerna oleh akal sehat. Angka itu setara dengan menghilangkan seluruh daratan negara-negara besar dari muka bumi. Dan tidak berhenti di situ. Antara tahun 1979 hingga 2009, tercatat ada 2.509 kali bencana banjir yang melanda berbagai wilayah di Indonesia. 2.500 lebih kejadian banjir. Ya, skala kerusakannya begitu masif, sehingga memunculkan satu pertanyaan besar. Apa yang sebenarnya merasuki kita, sehingga alam yang tadinya merupakan sistem pendukung kehidupan, kini seolah berbalik menjadi ancaman mematikan? Kalau kita membaca analisis konvensional, jawabannya pasti akan bermuara pada kebijakan pembangunan. Dan memang benar. Kebijakan pemerintah yang secara membabi buta mengejar angka pertumbuhan ekonomi dan mendewakan pembangunan fisik tanpa regulasi lingkungan, itu telah menjadi akselerator kehancuran tersebut. Itu tidak bisa dipungkiri. Tapi dokumen ini mengajak kita menggali lebih dalam. Yang sangat menarik di sini adalah, fondasi yang mengizinkan semua kebijakan merusak itu lahir ternyata berasal dari sebuah paradigma yang disebut sebagai antroposentrisme. Antroposentrisme. Konsep ini terdengar seperti istilah filsafat tingkat tinggi ya, tapi kalau kita perhatikan lebih jeli,
Ini adalah pola pikir yang kita praktekkan nyaris setiap hari tanpa kita sadari. Sangat tak kasat mata namun efeknya sangat mematikan. Sederhananya begini, antroposentrisme itu adalah sebuah keangkuhan spesies. Keangkuhan spesies? Ya, ini adalah cara pandang di mana manusia meyakini secara absolut bahwa hanya kitalah satu-satunya entitas di alam semesta yang memiliki nilai intrinsik, yaitu nilai, martabat, atau hak yang melekat pada diri kita sendiri. Hanya kita yang berharga pada dasarnya. Tepat. Dan konsekuensi dari pandangan ini sangat fatal bagi ciptaan lain. Hewan, tumbuhan, jaringan sungai, pegunungan, dan seluruh ekosistem direduksi hanya memiliki nilai instrumental. Berarti nilai mereka sepenuhnya ditentukan oleh seberapa berguna mereka untuk kita. Tepat sekali. Jika sebuah hutan tidak bisa ditebang kayunya untuk diekspor atau tidak bisa diubah menjadi lahan sawit yang menghasilkan uang, maka hutan itu dianggap tidak memiliki nilai. Alam ditelanjangi dari martabatnya. Ia hanya dilihat sebagai gudang bahan baku yang tak bernyawa. Sebuah objek pasif yang eksistensinya hanya diperuntukkan bagi kepuasan dan kesejahteraan manusia. Kalau dipikir-pikir, arogansi semacam itu pasti memiliki akar sejarah yang sangat panjang. Dan ini membawa kita pada salah satu perdebatan paling panas yang diulas dalam tesis UKDW tersebut. Iya, perdebatan di tahun 1967? Benar. Pada tahun 1967, seorang sejarawan bernama Lynn Townsend White Jr. menerbitkan sebuah artikel yang secara efektif melempar bom intelektual ke tengah-tengah institusi agama Barat. Ia secara terang-terangan menuduh bahwa ajaran Kristen Barat dengan penekanan antroposentrisnya adalah biang keladi di balik krisis ekologis modern. Argumen White saat itu benar-benar mengguncang kemapanan teologis. Dia tidak hanya mengkritik revolusi industri secara ekonomi, tapi dia melacak mentalitas ekstraktif tersebut jauh ke belakang, hingga ke teologi abad pertengahan. Sangat radikal pada masanya. Sangat. White berargumen bahwa teknologi modern dan mesin-mesin raksasa yang melahap bumi itu tidak akan pernah tercipta jika tidak ada landasan moral yang meyakinkan manusia bahwa mereka berhak melakukan itu. Dan landasan moral yang dia serang adalah interpretasi terhadap kitab Kejadian, bukan? Ada teks yang secara eksplisit memberikan mandat kepada manusia untuk menguasai dan menaklukkan bumi beserta isinya. White melihat bahwa teks ini telah ditafsirkan sebagai cek kosong dari Tuhan, sebuah pembenaran ilahi untuk mengeksploitasi sumber daya alam secara rakus. Manusia merasa diangkat menjadi penguasa absolut. Persis. Terpisah dari jaring kehidupan ekologi, seolah-olah kita berada di luar alam, menatap ke bawah untuk menginjak-injak ciptaan lain, demi kemajuan peradaban kita. Tuduhan bahwa agama adalah sponsor utama perusakan bumi tentu saja sangat memukul. Saya jadi penasaran, bagaimana institusi agama merespon kritik seberat itu? Apakah ada penolakan besar-besaran, atau justru menjadi momen kebangkitan? Responsnya memakan waktu. Proses diskursus yang sangat panjang, namun hasilnya ternyata sangat transformatif. Dan disinilah artikel dari LPM Institute mengenai ensiklik Laudato Si menjadi kepingan puzzle yang krusial. Pada tahun 2015, Paus Fransiskus merilis dokumen ini, dan dampaknya bukan sekedar revisi teologi kecil-kecilan. Ini perombakan total. Betul, untuk pertama kalinya, sebuah institusi agama sebesar Gereja Katolik secara resmi dan eksplisit mendeklarasikan bahwa merusak keanekaragaman hayati, mencemari air atau menghancurkan ekosistem tidak lagi sekedar dilihat sebagai pelanggaran etika sosial atau kejahatan korporasi. Itu secara resmi dikategorikan sebagai dosa, yang secara spesifik disebut dosa ekologis. Dosa ekologis. Penggunaan kata dosa di sini memberikan dimensi yang sama sekali berbeda. Dulu, kalau kita mendengar kata dosa, yang langsung terlintas di pikiran pasti kejahatan interpersonal, seperti mencuri, menipu, atau menyakiti sesama manusia. Sesuatu yang murni antara manusia dengan Tuhan atau manusia dengan manusia. Benar, tapi mengangkat tindakan membuang limbah ke sungai menjadi sebuah pelanggaran spiritual yang sejajar dengan itu, rasanya seperti sebuah tamparan moral yang keras bagi peradaban modern kita. Dan itu memang dirancang untuk menyentak kesadaran kita. Ketika perusakan alam diakui sebagai dosa, maka solusi logis yang dituntut dari umat manusia bukanlah sekedar menanam beberapa pohon pada hari bumi sebagai formalitas tahunan. Bukan sekedar seremonial. Tidak sama sekali. Yang dituntut adalah pertobatan ekologis. Pertobatan ini berarti manusia harus melakukan putar balik secara radikal, mengubah seluruh orientasi hidup, gaya konsumsi, dan cara kita memandang sesama ciptaan.
Ini sangat sejalan karena tesis yang kita bahas juga menyoroti satu kesalahan sejarah yang perlu segera diluruskan. Kata menguasai dalam Alkitab yang tadinya dikritik habis-habisan oleh Lynn White, ternyata selama berabad-abad telah diterjemahkan dan dipahami dengan cara yang keliru, bahkan oleh para penganutnya sendiri. Terjadi distorsi makna di sana. Iya, makna fundamental dari kata aslinya bukanlah sebuah lisensi untuk menjadi tiran yang mengeksploitasi dan menghancurkan. Sebaliknya, itu adalah panggilan untuk menjadi penata layan. Manusia diutus untuk memelihara, merawat, dan memastikan bumi tetap berkembang. Kita seharusnya merepresentasikan sifat citra Allah yang penuh kasih dan pemeliharaan, bukan penakluk yang serakah. Pemahaman ulang terhadap mandat ini membuka jalan bagi solusi teologis yang ditawarkan oleh tesis UKDW tersebut. Solusi ini dirumuskan dalam apa yang disebut sebagai ekoteologi ekosentris holistik. Jika sebelumnya kita terjebak dalam paradigma antroposentris, ini adalah sebuah lompatan yang membawa kita keluar dari pusat tata surya imajiner kita. Ekoteologi ekosentris holistik. Istilahnya memang padat, tapi mari kita bedah perlahan. Apa bedanya dengan kampanye pelestarian lingkungan biasa yang sering kita dengar dari pemerintah atau LSM lingkungan? Perbedaannya terletak pada motif terdalamnya. Kampanye biasa seringkali masih berakar pada apa yang disebut ekologi dangkal. Ekologi dangkal. Ya, dalam ekologi dangkal, kita mati-matian mengurangi polusi, menjaga hutan, dan menghentikan pemanasan global. Tapi tujuan akhirnya tetap saja terpusat pada manusia. Kita menyelamatkan bumi semata-mata supaya umat manusia tidak punah. Supaya ekonomi kita tidak runtuh karena bencana alam. Jadi ujung-ujungnya tetap untuk kepentingan diri sendiri. Benar. Nah, ekoteologi ekosentris holistik bergerak jauh melampaui egoisme spesies tersebut. Pandangan ini menyadari bahwa segala sesuatu di kosmos ini saling terjalin erat. Keselamatan tidak lagi dimonopoli oleh manusia. Tesis ini memperkenalkan konsep soteriologi kosmik. Soteriologi kosmik. Kalau saya boleh memakai analogi, bayangkan selama berabad-abad kita menganggap konsep keselamatan itu seperti sebuah sekoci darurat yang didesain hanya untuk mengangkut jiwa manusia. Sementara kapal utamanya, yaitu bumi, dibiarkan tenggelam ke dasar laut karena kita anggap tidak lagi penting. Konsep soteriologi kosmik ini seolah-olah mengubah total desain sekoci tersebut menjadi misi penyelamatan untuk keseluruhan kapal. Karena kita pada akhirnya tidak bisa hidup di luar kapal tersebut, bukan? Analogi yang sangat jitu. Dalam pandangan holistik ini, keselamatan adalah pemulihan untuk seluruh alam semesta. Alam kembali diakui sebagai sebuah subjek yang hidup. Sebuah sungai atau hamparan hutan tropis diakui memiliki nilai intrinsik karena ia adalah karya penciptaan. Terlepas dari apakah manusia bisa menambang emas di sungai tersebut atau membangun resort mewah di atas hutan itu. Nah, disinilah ini menjadi benar-benar menarik. Kita sudah melangkah jauh ke dalam ranah filosofis. Kita berbicara tentang dekonstruksi arogansi antroposentris, pengakuan akan dosa ekologis, dan keindahan konsep soteriologi kosmik. Ini semua adalah gagasan yang luhur dan sangat puitis di atas kertas. Sangat ideal. Tapi, Anda yang mendengarkan pasti bertanya-tanya, bagaimana wujud nyata dari konsep setinggi ini ketika dihadapkan pada realitas lapangan? Bagaimana teologi kosmik ini bisa mengubah hidup seorang petani di lahan yang kering atau warga yang rumahnya rata dengan tanah akibat gempa? Apakah agama hanya akan berhenti pada deklarasi dan khotbah hari Minggu? Sebuah teologi tanpa tindakan nyata hanyalah omong kosong. Dan itulah mengapa sumber kedua kita, yakni Jurnal tentang Gereja Kristen Muryai Indonesia atau GKMI, menjadi sangat penting untuk kita bahas. Jurnal ini mendokumentasikan bagaimana pergeseran teologis tadi secara langsung mengubah DNA dari apa yang disebut sebagai misi agama. Biasanya misi agama itu sangat identik dengan penyebaran ajaran saja. Tepat. Secara tradisional, banyak orang mengasosiasikan misi gereja murni dengan penyebaran dogma dan konversi keyakinan. Tapi GKMI menunjukkan evolusi yang radikal. Misi mereka telah bertransformasi menjadi solidaritas dengan dunia. Solidaritas yang tidak hanya berhenti pada doa simpati, tapi aksi nyata di lapangan. Jurnal ini mencatat kerja luar biasa dari Mennonite Diaconia Service atau MDS yang berada di bawah naungan GKMI. Ketika terjadi gempa bumi dahsyat di Bantul pada tahun 2006, respons mereka sangat mengejutkan. Mereka melakukan hal yang berbeda dari bantuan bencana pada umumnya. Sangat berbeda.
Mereka tidak hanya datang membawa pakaian bekas dan makanan instan. Berbekal pemahaman teologis bahwa manusia dan alam harus selaras, mereka mendirikan 5.800 unit rumah bambu untuk para penyintas. 5.800 unit. Jumlah yang sangat masif untuk sebuah inisiatif komunitas. Memilih material bambu yang ramah lingkungan, kuat terhadap gempa, dan bersumber dari alam lokal adalah penerapan langsung dari memelihara ekosistem sambil menyelamatkan nyawa manusia. Respons bencana itu sangat monumental, tapi yang membuat gerakan mereka patut dijadikan contoh global adalah komitmen mereka pada akar masalah ekologis jangka panjang. MJS menyadari bahwa kerusakan lingkungan pelan-pelan mencekik masyarakat pedesaan. Mereka tidak membagi-bagikan beras, melainkan mengajari para petani sebuah metode yang disebut System of Rice Intensification atau SRI. Ini bukan metode sembarangan loh. Sistem ini benar-benar revolusioner untuk skala pertanian desa. Sistem SRI ini bekerja dengan menghormati siklus biologis tanah dan akar tanaman. Hasilnya sungguh luar biasa. Petani bisa memangkas penggunaan pupuk kimia yang kita tahu sangat merusak struktur tanah dalam jangka panjang hingga 70-80%. 70-80% pengurangan kimia itu luar biasa. Tapi ajaibnya, dengan bahan kimia yang jauh lebih sedikit, hasil panen mereka justru meningkat secara signifikan. Ini adalah contoh klasik di mana bekerja bersama alam terbukti jauh lebih menguntungkan daripada mencoba memaksakan zat kimia padanya. Dan inovasi mereka terus berlanjut ke sektor energi. Deforestasi seringkali terjadi bukan karena keserakahan korporat besar saja, tapi juga karena kebutuhan energi harian masyarakat pedesaan. Merespons hal ini, GKMI memperkenalkan tungku hemat energi. Tungku ini brilian karena desainnya mampu mengurangi konsumsi kayu bakar hingga 80%. Coba Anda kalkulasikan berapa ribu pohon yang batal ditebang setiap tahunnya hanya dari satu inovasi sederhana ini. Belum lagi inisiatif hidroelektrik mereka. Ya, mereka membangun pembangkit listrik tenaga air skala kecil di desa terpencil. Alih-alih membendung sungai secara masif yang merusak ekosistem air di sekitarnya, mereka memanfaatkan aliran sungai secara bijak untuk menerangi desa. Mereka benar-benar memperlakukan sungai sebagai subjek yang bermartabat, bukan sekedar objek yang bisa dieksploitasi airnya. Tindakan-tindakan tersebut adalah bukti empiris bahwa pemahaman spiritual yang benar akan melahirkan solusi teknis yang berkelanjutan. Dan agar semua inovasi sosial ini tidak pudar seiring waktu, GKMI melembagakannya ke dalam dokumen yang disebut Pernyataan Iman Bersama tentang Keutuhan Ciptaan. Biasanya, dokumen semacam pernyataan iman itu berisi doktrin-doktrin yang sangat abstrak. Tapi yang ini berbeda sekali ya. Dokumen ini sangat pragmatis. Ia menjabarkan 10 poin praktis yang mengikat kehidupan sehari-hari jemaatnya. Di samping pengakuan spiritual, ada mandat moral yang secara eksplisit mengharuskan jemaat untuk menghemat penggunaan listrik, menolak penggunaan plastik sekali pakai, secara bertahap meninggalkan ketergantungan pada pupuk kimia yang merusak tanah, dan mewajibkan penanaman pohon. Wow, ini adalah momen di mana agama turun dari menara gading doktrin dan menjelma menjadi gaya hidup ramah lingkungan yang dipraktekkan di dapur, di sawah, dan di pasar. Integritas yang sejati antara iman dan perbuatan. Mendengarkan integrasi antara keyakinan dan aksi nyata ini sungguh memberikan secercah harapan di tengah suramnya berita lingkungan kita. Tapi mari kita tarik perspektif ini untuk Anda yang sedang menyimak. Anda mungkin bekerja di industri teknologi, mengelola bisnis di pusat kota, atau berasal dari latar belakang filosofis dan kepercayaan yang sangat sekali berbeda dengan sumber-sumber yang kita bahas. Mungkin ada yang berpikir, apa hubungannya ini semua dengan saya? Pasti. Mungkin Anda berpikir, menarik sih, tapi apa relevansi dari semua pergumulan teologis dan komunitas di desa ini bagi kehidupan profesional saya? Jika kita hubungkan ini dengan gambaran yang lebih besar, relevansinya tidak bisa dilepaskan dari fakta bahwa kita semua hidup di bawah satu atmosfer yang sama. Krisis lingkungan, mulai dari polusi udara yang mencekik kota-kota besar, cuaca ekstrem yang mengganggu rantai pasokan bisnis global, hingga ancaman tenggelamnya wilayah pesisir, adalah ancaman eksistensial yang buta. Tidak pandang bulu. Benar, bencana ini tidak akan berhenti untuk menanyakan apa agama Anda, berapa valuasi perusahaan Anda, atau apa profesi Anda, sebelum ia menghancurkan segala yang ada di hadapannya. Jadi apa arti dari semua ini? Artinya, akar filosofis yang kita diskusikan hari ini, cara kita sebagai satu spesies mendefinisikan posisi kita di tengah hamparan ekosistem ini akan secara absolut menentukan nasib peradaban kita ke depan. Sangat menentukan.
Selama kita masih mempertahankan egoisme antroposentris, memandang laut hanya sebagai tempat pembuangan sampah raksasa dan hutan hanya sebagai angka di laporan keuangan, kita secara kolektif sedang mempercepat proses kepunahan kita sendiri. Pergeseran pemahaman ini adalah kunci kelangsungan hidup Anda, bisnis Anda, dan masa depan generasi setelah Anda. Sebuah perubahan paradigma yang mendesak. Dan bagian terbaiknya, Anda tidak perlu menghabiskan bertahun-tahun di perpustakaan teologi untuk ikut serta mengambil bagian. Anda bisa menerapkan apa yang disebut kebajikan ekologis ini hari ini juga. Saat Anda memilih untuk meminimalkan jejak karbon, mendukung kebijakan pro-lingkungan di tempat kerja Anda, atau sekedar mengurangi limbah harian, Anda sedang mempraktikkan sebuah tindakan moral tertinggi, merawat kehidupan. Menjadi pilar perubahan. Untuk menyintesis perjalanan intelektual kita pada diskusi hari ini, kita telah menyaksikan sebuah kurva evolusi kesadaran yang menakjubkan. Sebuah perjalanan yang membuka mata. Kita bermula dari mengidentifikasi sebuah arogansi fatal di mana manusia menobatkan dirinya sebagai penguasa absolut alam semesta. Kemudian, kita melihat bagaimana institusi besar mulai membongkar arogansi tersebut dengan lahirnya kesadaran akan dosa ekologis, sebuah pengakuan tulus atas kesalahan historis kita. Dan diakhiri dengan aksi nyata di lapangan. Persis. Pada puncaknya, kita belajar dari komunitas di akar rumput, bagaimana pertobatan moral itu diubah menjadi aksi konkret. Dari ribuan rumah bambu hingga inovasi pertanian yang memulihkan tanah. Ketiga sumber kita mengunci satu kebenaran penting, bahwa teknologi canggih dan regulasi negara tidak akan pernah cukup untuk menyelamatkan bumi jika tidak dibarengi dengan revolusi spiritual dan pergeseran moral di dalam diri kita masing-masing. Sebuah sintesis yang merangkum dengan sangat jelas betapa pentingnya keseimbangan antara inovasi luar dan transformasi di dalam. Dan sebelum kita mengakhiri eksplorasi mendalam kita kali ini, ada satu pemikiran provokatif dari ensiklik Laudato Si yang rasanya terlalu berharga jika tidak kita bawa pulang. Silakan dibagikan. Di dalam dokumen tersebut, terdapat sebuah metafora yang sangat puitis namun menyayat hati. Disebutkan bahwa seluruh alam semesta material adalah bahasa cinta Allah. Tanah, air, gunung, semuanya ibarat belayan Allah. Sebuah penggambaran yang sangat indah. Mari kita biarkan kalimat itu meresap sejenak ke dalam pikiran kita. Jika keutuhan alam semesta ini, udara bersih yang kita hirup, dan ekosistem yang menopang kita, dipandang sebagai bahasa dari cinta kasih ilahi atau semesta kepada umat manusia, lalu balasan seperti apa yang sebenarnya sedang kita ucapkan ketika kita mewariskan hamparan lahan yang terbakar dan sungai yang pekat oleh limbah beracun? Itu pertanyaan yang berat. Apa pesan yang sedang bumi sampaikan kepada kita di dalam keheningan jutaan spesies yang kini telah tiada akibat ketamakan kita? Itu adalah pertanyaan tajam yang harus terus menggemakan refleksi dalam setiap keputusan yang Anda buat mulai hari ini. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda yang telah meluangkan waktu berharga untuk berpikir, merenung, dan membedah tumpukan pengetahuan bersama kami dalam eksplorasi mendalam kali ini. Tetaplah merawat rasa ingin tahu Anda, teruslah berpihak pada keberlanjutan bumi kita, dan sampai jumpa di diskusi kita yang selanjutnya.